Aksi pungutan liar telah lama berlangsung di sepanjang jalur Pantura. Para sopir mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan Provinsi. Berikut investigasi tim liputan Berita 1 dari Indramayu, Jawa Barat. Pungutan liar berdalih retribusi ini berlangsung secara terang-terangan. Pungli ini dilakukan oleh oknum pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Jawa Barat yang bertugas di Jembatan Timbang, jalur Pantura Losarang, Indramayu. Sopir truk angkutan barang wajib menyiapkan uang yang besarnya bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 setiap kali melintas Jembatan Timbang. Besaran uang ini bergantung pada berat barang yang dibawa oleh kendaraan truk. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di atas kendaraan truk gandeng dan saya akan mengajak Anda untuk memperlihatkan bagaimana praktek pungli yang berlangsung di sepanjang jalur Pantura Jawa. Oh, itu bagi mobil kecil-kecil, helm gitu. Yang mobil box itu harus mel 5.000. Kasih berapa nih, Pak? 5.000. Itu baik. Ya pelan-pelan ya, Pak. Uang pungli ini dilempar oleh sopir atau kernet agar lolos dari pemeriksaan dan uji timbang. Meski bobot muatan truk melebihi ketentuan, kendaraan bertona sebesar tetap dapat melintas di jalur Pantura. Dengan membayar pungli ini, para pengemudi kendaraan tidak harus masuk ke area Jembatan Timbang. Selama di jalur Pantura ini, berapa kali melempar uang? Ya, setiap timbangan kita harus. Hah? Setiap timbangan Berapa uang? 10.000, 15.000. Ya. Itu nerima surat nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nerima bukti pembayaran apa nggak? Enggak ada. Nggak ada pembayaran. Pungutannya dikasih ke siapa sih itu, Pak? Biasanya Kita kurang tahu. Kalau lempar gitu ya? Kalau nggak ngasih gitu, Kalau nggak ngasih ya kita pasti dikejar. Yang ngejar orang di sub. Hah? Iya. Dari Pantura, dari Jakarta nih ya, menuju sampai menuju Tegal. Ada berapa titik? 2 timbangan. Timbangan di mana dan timbangan di mana? Timbangan Losarang sama timbangan Sukses. Berapa bayarnya setiap timbangan? Timbangan 10.000. 10.000. Iya. 10.000 semua. Iya. Kalau muatannya lebih tinggi, Lebih dari 10.000. berapa sekitar? Pernah bayar berapa? 20.000. Itu ngambil dari uang transport, Mas? Iya. Mengurangi dong. Mengurangi waktu. Ya minta tolong sama Pak Jokowi, masalah pungli harus dihapuskan. Selama ini gimana? Selama ini memperberat bagi para semua supir. Pengemudi truk pengangkut barang yang melalui jalur Pantura berharap Presiden Jokowi melalui tim pemberantasan pungli dapat melakukan penindakan tegas terhadap praktek pungli yang menjamur hingga ke daerah. Canggi Akare, kontributor Berita 1 TV, Indramayu, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu pemirsa praktik pungli juga ditemukan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah saat mendapati temuan pungli di lingkungan Samsat Kota Magelang. Saat melakukan sidak di kantor Samsat Kota Magelang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum polisi sebagai petugas Samsat. Oknum itu meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang akan mengurus pengecekan fisik surat kendaraan bermotor. Praktik pungli terungkap saat Gubernur Ganjar bertanya langsung pada warga yang tengah mengurus cek fisik kendaraan mereka. Warga mengaku harus membayar sejumlah uang saat melakukan cek fisik yang seharusnya gratis. Ada orang ya? Ada, Bapak.
Hampir tiap hari orang memberikan laporan-laporan seperti ini, tapi memang cukup sulit kalau kita tidak menemukan kasus seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita perbaiki. Saya kira dari kepolisian siap ya Pak ya, dari Samsat kita juga siap untuk melakukan itu, dan saya tidak ingin membuat geger genjik itu, tapi saya ingin membuat bahwa ya ini faktanya ada, kan, dan kita akan memperbaiki. Dan saya kira kita semua akan mencari format yang paling baik sehingga masyarakat terlayani dengan baik, yang operasional di kantor internal ini juga bisa mendapatkan. Ya pemirsa, bisa kita ketahui saat ini pungutan liar itu tidak hanya terjadi di Kementerian Perhubungan. Beberapa waktu lalu praktik pungli juga ditemukan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah saat mendapati bahwa temuan pungli terdapat di Samsat Kota Magelang. Saat melakukan sidak di kantor Samsat Kota Magelang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum polisi sebagai petugas Samsat. Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang akan mengurus pengecekan fisik surat kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Tengah bertanya langsung pada warga yang tengah mengurus cek fisik yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Namun, warga mengaku dimintai Rp50.000 oleh petugas loket. Ganjar mengaku kecewa dengan pelayanan yang ada di Samsat. Ganjar mengatakan akan segera memperbaiki sistem birokrasi untuk menghapus pungli. Kita akan cek fisik, terus dikasih kartunya, setelah dicek fisiknya, kendaraan bawa sana masuk, terus dikasih kartu cek fisik, biayanya 50, tapi tanpa kwitansi. Itu petugas atau calo Pak? Gimana? Petugas atau calo? Ya petugas. Petugas ya? Ya. Bapak sebenarnya tahu Pak, kalau itu gratis tahu Pak? Tahu. Hampir tiap hari orang memberikan laporan-laporan seperti ini, tapi memang cukup sulit kalau kita tidak menemukan kasus seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita perbaiki. Saya kira dari kepolisian siap ya Pak ya, dari Samsat kita juga siap untuk melakukan itu, dan saya tidak ingin membuat geger genjik itu, tapi saya ingin membuat bahwa ya ini faktanya ada, kan, dan kita akan memperbaiki. Dan saya kira kita semua akan mencari format yang paling baik sehingga masyarakat terlayani dengan baik, yang operasional di kantor internal ini juga bisa mendapatkan. Presiden Joko Widodo geram dengan aktivitas pungutan liar atau pungli yang hingga kini masih juga marak terjadi. Presiden pun memutuskan untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli, dan meminta pelaku pungli untuk ditindak tegas. Dan tadi juga sudah kita putuskan untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru dibicarakan. Dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru saja dirembuk, belum selesai sudah kejadian seperti ini. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, Menpan, ya, tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan seluruh Kapolda untuk membentuk tim operasi pemberantasan pungli. Kapolri juga memastikan praktik pungutan liar di institusinya juga akan diberantas. Tito memastikan penindakan praktik pungli juga dilakukan di jajaran internal kepolisian. Tito bahkan mengaku sudah ada 4 kasus pungli yang sudah ditangani internal Polri. Di antaranya adalah di Daan Mogot, Bekasi, dan Tangerang terkait pembuatan surat izin mengemudi dan layanan publik lainnya. Kapolri telah memerintahkan Propam di seluruh Indonesia untuk menindak praktik pungli.
Ia juga akan segera melakukan telekonferensi dengan Kapolda di seluruh Indonesia untuk dapat segera membentuk tim operasi pemberantasan pungli di Indonesia. Tapi jangan salah, internal pun juga sudah saya sampaikan kemarin, internal pun kita lakukan juga operasi pungli ya. Pak Kapolda nanti bisa menjelaskan. Ada 4 kalau saya tidak salah yang sudah ditangani juga di sini internal. Nah, jadi ini akan terus berlanjut dan saya akan video konferensikan dengan seluruh Kapolda. Saya minta kepada seluruh Kapolda membentuk tim untuk melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP) yang sasarannya layanan publik. Satgas gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan pada Selasa sore kemarin. Ke-6 orang itu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif. Dan untuk informasi terkini, di sana kita langsung saja bergabung bersama Pramadika Samudra dan juru kamera Nova Maulana serta Andini Anissa langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Prama, apakah sudah ada perkembangan dari hasil penyelidikan terkait operasi tangkap tangan kemarin di Kemenhub? Ya, baik Rara dan juga pemirsa, ke-6 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian atas operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kementerian Perhubungan hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana 6 orang tersebut terdiri dari 2 orang PNS Kementerian Perhubungan yang salah satunya diduga memang sudah memiliki jabatan atau golongan 2D dalam pegawai negeri sipil, dan 1 orang dari pihak swasta dan 3 orang pegawai negeri honorer. Dalam operasi tangkap tangan kemarin ada beberapa barang bukti yang telah dikantongi oleh pihak kepolisian, yaitu saksi, dokumen, buku tabungan, uang jutaan rupiah, dan juga beberapa smartphone. Kapolri Jenderal Tito Karnavian mengatakan penelusuran dilakukan selama 6 bulan sebelum akhirnya kepolisian melakukan operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan, dan kepolisian pun telah berkoordinasi dengan pihak internal dari Kementerian Perhubungan untuk melakukan operasi tangkap tangan tersebut. Dan jumlah uang yang ditemukan saat itu adalah 95 juta rupiah dalam bentuk cash, dan juga penemuan lain berjumlah 1 miliar lebih yang ada dalam buku tabungan. Dan barang bukti tersebut ditemukan di loket lantai 6 yang merupakan tempat perizinan perhubungan laut terkait dengan izin masalah berbagai macam izin, diantaranya adalah izin buku pelaut, kapal, item banyaknya bendera, panjang izin berlayar, dan juga panjang kapal. Kapolri juga mengatakan akan berkoordinasi dengan KPK jika memang diperlukan untuk menyukseskan operasi pemberantasan pungli ini atau OPP yang telah diperintahkan oleh Presiden. Polri juga memastikan bahwa tidak ada unsur pencitraan yang dilakukan pada saat operasi tangkap tangan kemarin sore, di mana Kapolri bahkan bertekad untuk memberantas pungli di dalam tubuh internal kepolisian. Menurut Kapolri pada beberapa saat yang lalu, menurutnya sudah ada 4 kasus internal pungli yang telah ditangani oleh pihak internal dari kepolisian, dan jajarannya hingga saat ini Polri telah ataupun akan melakukan telekonferensi dalam waktu dekat kepada seluruh jajarannya di polda-polda di seluruh Indonesia untuk menyukseskan program operasi pemberantasan pungli di seluruh Indonesia. Dan berikut pernyataan Jenderal Tito Karnavian ataupun Kapolri di Mabes Polri. Akan terus berlanjut dan saya akan video konferensikan dengan seluruh Kapolda. Saya minta kepada seluruh Kapolda membentuk tim untuk melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP) yang sasarannya layanan publik. Layanan publik ya, mulai dari masalah perizinan, surat, baik termasuk di lingkungan kepolisian, SIM, SNK, BPKB, kemudian juga menyangkut misalnya sertifikat, pengurusan jenazah di kuburan, KTP, apapun juga yang berhubungan dengan masalah layanan publik.
Ya, Rara. Kemudian polisi sudah menetapkan status bagi ke-6 orang yang ditangkap dalam operasi tangkap tangan. 4 kasus pungli yang sudah ditangani internal Polri. Di antaranya adalah di Daan Mogot, Bekasi, dan Tangerang terkait pembuatan surat izin mengemudi dan layanan publik lainnya. Kapolri telah memerintahkan Propam di seluruh Indonesia untuk menindak praktik pungli. Ia juga akan segera melakukan telekonferensi dengan Kapolda di seluruh Indonesia untuk dapat segera membentuk tim operasi pemberantasan pungli di Indonesia. Tapi jangan salah, internal pun juga sudah saya sampaikan kemarin, internal pun kita lakukan juga operasi pungli ya. Pak Kapolri nanti bisa menjelaskan. Ada 4 kalau saya tidak salah yang sudah ditangani juga di sini internal. Nah, jadi ini akan terus berlanjut dan saya akan video konferensikan dengan seluruh Kapolda. Saya minta kepada seluruh Kapolda membentuk tim untuk melakukan operasi pemberantasan pungli (OPP) yang sasarannya layanan publik. Satgas gabungan dari Mabes Polri dan Polda Metro Jaya mengamankan 6 orang dalam operasi tangkap tangan di Kementerian Perhubungan pada Selasa sore kemarin. Ke-6 orang itu dibawa ke Polda Metro Jaya untuk pemeriksaan intensif. Dan untuk informasi terkini, di sana kita langsung saja bergabung bersama Pramadika Samudra dan juru kamera Nova Maulana serta Andini Anissa langsung dari Polda Metro Jaya. Ya, Prama, apakah sudah ada perkembangan dari hasil penyelidikan terkait operasi tangkap tangan kemarin di Kemenhub? Ya, baik Rara dan juga pemirsa, ke-6 orang yang diamankan oleh pihak kepolisian atas operasi tangkap tangan yang dilakukan di Kementerian Perhubungan. Hingga saat ini masih dilakukan pemeriksaan intensif di Direktorat Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, di mana 6 orang tersebut terdiri dari 2 orang PNS Kementerian Perhubungan yang salah satunya diduga memang sudah memiliki jabatan atau golongan 2D dalam pegawai negeri sipil, dan 1 orang dari pihak swasta. Aksi pungutan liar telah lama berlangsung di sepanjang jalur Pantura. Para sopir mengeluhkan banyaknya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Dinas Perhubungan Provinsi. Berikut investigasi tim liputan Berita 1 dari Indramayu, Jawa Barat. Pungutan liar berdalih retribusi ini berlangsung secara terang-terangan. Pungli ini dilakukan oleh oknum pegawai di lingkungan Dinas Perhubungan Jawa Barat yang bertugas di Jembatan Timbang, jalur Pantura Losarang, Indramayu. Sopir truk angkutan barang wajib menyiapkan uang yang besarnya bervariasi, mulai dari Rp5.000 hingga Rp20.000 setiap kali melintas Jembatan Timbang. Besaran uang ini bergantung pada berat barang yang dibawa oleh kendaraan truk. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di atas kendaraan truk gandeng dan saya akan mengajak Anda untuk memperlihatkan bagaimana praktek pungli yang berlangsung di sepanjang jalur Pantura Jawa. Oh, itu bagi mobil kecil-kecil, helm gitu. Yang mobil waktu itu harus ngepel 5.000. Kasih berapa nih, Pak? 5.000. Cukup aja. Ya, pelan-pelan ya, Pak. Uang pungli ini dilempar oleh sopir atau kernet agar lolos dari pemeriksaan dan uji timbang. Meski bobot muatan truk melebihi ketentuan, kendaraan bertona sebesar tetap dapat melintas di jalur Pantura. Dengan membayar pungli ini, para pengemudi kendaraan tidak harus masuk. Ada orang ya?
Hampir tiap hari orang memberikan laporan-laporan seperti ini, tapi memang cukup sulit kalau kita tidak menemukan langsung seperti ini. Ya, mudah-mudahan nanti akan kita perbaiki. Saya kira dari kepolisian siap ya Pak ya. Dari Samsat kita juga siap untuk melakukan itu dan siap. Saya tidak ingin membuat geger genjik gitu, tapi saya ingin membuat bahwa ya ini faktanya ada, gitu kan, dan kita akan memperbaiki. Dan saya kira kita semua akan mencari format yang paling baik sehingga masyarakat terlayani dengan baik, yang operasional di kantor internal ini juga bisa mendapatkan. Ya pemirsa, bisa kita ketahui saat ini pungutan liar itu tidak hanya terjadi di Kementerian Perhubungan. Beberapa waktu lalu, praktik pungli juga ditemukan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah saat mendapati bahwa temuan pungli terdapat di Samsat, Kota Magelang. Saat melakukan sidak di kantor Samsat Kota Magelang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum polisi sebagai petugas Samsat. Oknum tersebut meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang akan mengurus pengecekan fisik surat kendaraan bermotor. Gubernur Jawa Tengah bertanya langsung pada warga yang tengah mengurus cek fisik yang seharusnya tidak dikenakan biaya. Namun, warga mengaku dimintai Rp50.000 oleh petugas loket. Ganjar mengaku kecewa dengan pelayanan yang ada di Samsat. Ganjar mengatakan akan segera memperbaiki sistem birokrasi untuk menghapus pungli. Kita akan cek fisik, terus dikasih kartunya, setelah dicek fisiknya, kendaraan bawa sana masuk, terus dikasih kartu cek fisik, biayanya 50.000 tanpa kwitansi. Itu petugas atau calo Pak? Gimana? Petugas atau calo? Ya petugas. Petugasnya. Area jembatan Timbang. Selama di jalur Pantura ini, berapa kali melempar uang? Ya setiap sumbangan kita harus. Hah? Setiap sumbangan. Berapa uang? 10.000, 15.000. Ya. Itu nerima surat nggak? Enggak. Hah? Enggak. Nerima bukti pembayaran apa enggak? Enggak ada. Enggak ada pembayaran. Pungutannya dikasih ke siapa sih itu Pak? Biasanya kita kurang tahu kalau lempar gitu ya? Kalau nggak ngasih gitu? Kalau nggak ngasih ya kita pasti dikejar. Yang ngejar orang di sub. Hah? Iya. Dari Pantura, dari Jakarta nih ya, menuju sampai menuju Tegal. Ada berapa titik? 2 timbangan. Timbangan di mana dan timbangan di mana? Timbangan Sarang sama timbangan khusus. Berapa bayarnya tiap timbangan? Tiap timbangan 10.000. 10.000. Iya. 10.000 semua. Iya. Kalau muatannya lebih tinggi? Lebih dari 10.000. Berapa sekitar? Pernah bayar berapa? 20.000. Itu ngambil dari uang transport Mas? Iya. Mengurangi dong? Mengurangi uang kas. Ya minta tolong sama Pak Jokowi, masalah pungli harus dihapuskan. Selama ini gimana? Selama ini memperberat bagi para semua supir. Pengemudi truk pengangkut barang yang melalui jalur Pantura berharap Presiden Jokowi melalui tim pemberantasan pungli dapat melakukan penindakan tegas terhadap praktek pungli yang menjamur hingga ke daerah. Canggih Akare, kontributor Berita 1 TV, Indramayu, Jawa Barat. Beberapa waktu lalu pemirsa praktik pungli juga ditemukan di Kota Magelang, Jawa Tengah. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo marah saat mendapati temuan pungli di lingkungan Samsat Kota Magelang. Saat melakukan sidak di kantor Samsat Kota Magelang, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menemukan adanya pungli yang dilakukan oleh oknum polisi sebagai petugas Samsat. Oknum itu meminta sejumlah uang kepada masyarakat yang akan mengurus pengecekan fisik surat kendaraan bermotor. Praktik pungli terungkap saat Gubernur Ganjar bertanya langsung pada warga yang tengah mengurus cek fisik kendaraan mereka. Warga mengaku harus membayar sejumlah uang saat melakukan cek fisik yang seharusnya gratis. Iya. Bapak sebenarnya tahu Pak, kalau itu gratis tahu Pak? Tahu. Hampir tiap hari orang memberikan laporan-laporan seperti ini, tapi memang cukup sulit kalau kita tidak menemukan langsung seperti ini.
Ya mudah-mudahan nanti akan kita perbaiki. Saya kira dari kepolisian siap ya Pak ya. Dari Samsat kita juga siap untuk melakukan itu dan saya tidak ingin membuat geger genjik itu, tapi saya ingin membuat bahwa ya ini faktanya ada, kan? Dan kita akan memperbaiki. Dan saya kira kita semua akan mencari format yang paling baik sehingga masyarakat terlayani dengan baik, yang operasional di kantor internal ini juga bisa mendapatkan. Presiden Joko Widodo geram dengan aktivitas pungutan liar atau pungli yang hingga kini masih juga marak terjadi. Presiden pun memutuskan untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli, dan meminta pelaku pungli untuk ditindak tegas. Dan tadi juga sudah kita putuskan untuk membentuk OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru dibicarakan. Dan saya perlu peringatkan kepada seluruh lembaga, pada seluruh instansi, mulai sekarang ini stop yang namanya pungli. Hentikan yang namanya pungli. Terutama yang berkaitan dengan pelayanan pada masyarakat, pelayanan pada rakyat. Stop, hentikan. Karena sekarang sudah ada yang namanya OPP, Operasi Pemberantasan Pungli. Baru saja dirembuk, belum selesai sudah kejadian seperti ini. Saya sudah perintahkan tadi ke Kementerian Perhubungan, Menpan, ya tangkap, langsung pecat yang berhubungan dengan ini. Sudah, itu aja. Pemirsa, Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian memerintahkan seluruh Kapolda untuk membentuk tim operasi pemberantasan pungli. Kapolri juga memastikan praktik pungutan liar di institusinya juga akan diberantas. Tito memastikan penindakan praktik pungli juga dilakukan di jajaran internal kepolisian. Tito bahkan mengaku sudah ada